mengurung aku di rumah. Kama tuhbasul jariyah, seperti hamba sahaya saja. Bedanya kalau di rumah berarti kan di segala fasilitas hidup dipenuhi. Kalau hamba sahaya tidak. Jadi hayang naon oge dibere asal ulah keluar imah. Yakin cintanya. Dan ternyata beliau berada di Majusi, dalam agama penyembah api. Nah, sampai-sampai harus apa? Harus mengikuti ayahnya, gitu. Harus mengikuti ayahnya dalam waktu-waktu kalau ada perayaan menyembah api, tapi dia tidak mau. Maka satu waktu karena ayahnya itu yang banyak punya ladang sawah, di orangnya banyak punya ladang kebun, makanya dipekerjakanlah Salman ini kalau sudah beranjak dewasa. Singkat cerita, ketika dia berada di ladang tersebut mengikuti ayahnya, dia melihat ada satu hari ternyata ada bangunan gereja. Jadi ya saking dipingitnya ya. Jadi dia melihat sebuah gereja di antara gereja-gereja Nasrani. Jadi ada Persia di situ, ada yang Majusi, ada yang Nasrani, dan beda memang. Kemudian aku mendengar suara-suara dalam gereja. Mereka sholat, namun aku tidak tahu apa yang mereka bacakan karena baru keluar dari rumahnya. Nah akhirnya terpukau gitu ya, tertarik, terpikat. Sampai setiap harinya ke ladang, tapi beliau pulangnya sampai sore, harusnya siang gitu. Ternyata apa yang dia lakukan, dia terus masuk ke gereja kanisah. Masuk ke gereja, aku lihat apa yang mereka lakukan, maka akhirnya membuat aku takjub sholat mereka. Jadi Nasrani juga sama, ibadah yang mereka lakukan ibadah seperti itu. Nah kalau kita tahu dari ini, sebelum muncul Muhammad sebagai nabi, nah orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa sebenarnya itulah muslim. Ya, itulah muslim. Kemudian aku pun merasa ingin seperti mereka. Maka akhirnya dia mengatakan, hadza wallahi khairun minad din alladzi nahnu alaih. Oh, ini agamanya lebih baik daripada agama kita, agama kami, agama Majusi. Wallahi ma taraktuhum, demi Allah aku tidak akan meninggalkan mereka. Jadi beliau sudah mencari agama. Tuh. Sudah tahu yang awalnya Majusi melihat orang Nasrani di gereja melakukan ibadah-ibadah di antara sholat, terkagumi. Akhirnya beliau pun tidak akan meninggalkan mereka hingga larut, hingga terbenamnya matahari. Dan akhirnya aku tinggalkan ladang ayahku. Nah, ini mulai perjalanan beliau ya. Tadinya ngurus kebun, tapi akhirnya berubah. Itulah hidayah. Pertama beliau, Masya Allah, oleh Allah diberikan kecenderungan ke agama Nasrani. Kurang gitu tuh Pak Bu. Ka Kristen heula kan tanya. Terkagumi, kagum terhadap agama itu. Tapi kita kan tidak, dari sejak dulu kita Islam. Maka akhirnya aku berkata kepada mereka, aina aslu hadza din? Ini asal muasal agama ini, berarti kan tidak tahu asalnya dari mana. Maka mereka mengatakan Bisyam, di negeri Syam. Perhatikan, Persia kan di sini, Irak, Iran ya, Irak, Iran di sini. Nah berarti Syam di atas, maksud di atas di peta, di petanya. Jadi terbayang oleh kita, dia ada kecenderungan ingin ilmu gitu. Ada kecenderungan ingin mencari kebenaran. Dia langsung mencari akarnya di mana. Nah ini oleh Allah diberikan ini nih, kelebihan Salman Al-Farisi. Jadi tahayang naon, tahayang mengikuti siapapun, langsung ingin ke sumbernya. Kita pun belajar ya, kalau dalam ajaran agama kita, coba tadi sumber-sumbernya cari apa. Termasuk dalam ibadah, jangan hanya kita mengikuti galibnya umat Islam.
Ya, jangan mengikuti galibnya umat Islam. Cari sumbernya di mana. Nah, akhirnya ketika disebutkan negeri Syam, aku pun pulang ke ayahku. Lalu aku akhirnya tersibukkan kembali dengan kerjaan seperti itu. Dan akhirnya ketahuan. Gitu. Nah, terlambat wae. Gitu. Maka akhirnya dia mengatakan, ya abati wahai ayahanda. Nah, ini menunjukkan apa? Saking hormatnya anak kepada bapak, abati bahasanya. Ayahanda, apa bahasa orangnya. Aku melewati orang-orang yang sedang sholat di gereja. Lalu membuat aku kagum apa yang aku lihat dari agama mereka. Demi Allah, gitu. Kata beliau, kata Salman kepada bapaknya. Aku akan senantiasa berada bersama mereka hingga terbenam matahari. Maka ayahnya marah. Ai bunayya. Ai itu wahai. Ya. Ai bunayya. Tadi abati ya. Ini bunayya. Ini mirip dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Fandur madza tara. Kata Ismail, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tuh apa ya? Komunikasi. Insyaallah ya, komunikasi antara orang tua dengan anak gitu. Kalau mun anak kieu wae bawa urangna gitu ya, memposisikan anak itu sebagai anak gitu. Maksudnya anak kecil padahal anak sudah dewasa dan bahasa. Kan kadang-kadang orang selaku orang tua teh ke anak teh ke siga kababaturan we ya, itu dan sebagainya. Padahal anak ya anak kita harus diberikan kelemah lembutan. Gitu. Nanti anak akan tumbuh jadi keras, ya sulit untuk kita atur. Kemungkinan kitanya, gitu. Ada kemudian kitanya keras di awal. Maka lembutkannya di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Ketika melihat, mendengar anak kita seperti itu, ya takdir dari Allah, tinggal kita terus ajak dalam ajaran-ajaran Islam. Maka bapaknya tadi mengatakan, ya bunayya, laisa fi dzalika din khair. Tidak benar, tidak baik. Agama itu yang lebih baik dari agama kita. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agama kita, agama moyang kita lebih baik daripada agama Nasrani. Tapi Salman langsung menegaskan, kalla, tidak seperti itu wahai ayahanda. Wallahi, tuh langsung bersumpah. Demi Allah. Tentunya ini bahasa itu ya, bahasa Persia itu ya, bukan bahasa Arab. Tapi karena Salman ke Madinah, maka dituturkan dengan bahasa Arab dan sama lah ya ininya. Inti maknanya itu sama. Demi Allah wahai ayahanda, innahu la khairun min dinina, itu lebih baik daripada agama kita. Marah akhirnya. Semakin marah. Apa yang akhirnya dilakukan atas kekhawatiran, ketakutan ayahnya melihat anak seperti itu? Fakhafani faja'ala fi rijli qaidan, di kakiku diikat. Sampai begitu kan? Kita kan oleh orang itu begitu-gitu teuing gitu. Kakiku diikat, summa habasani fi baitihi, di rumahnya aku pun dikurung, di penjara. Di penjara di rumahnya, diikat kakinya. Agar apa? Jangan bertemu lagi dengan gereja itu. Salman akhirnya memberi tahu ya kepada orang Nasrani dan mengatakan, nah ini hebatnya Salman. Kan belum ke Syam ya, masih di Asfahan, di Iran di situ, di Persia. Nah, singkat cerita beliau ingin mencari-cari tahu di antara rombongan-rombongan di situ ada tidak para tujar, para pebisnis ya, dari orang Kristen, orang Nasrani, mereka ke Syam. Jadi di Persia ke Syam. Kalau ada beritahu aku gitu. Beritahu aku. Akhirnya singkat cerita ya dia beritahulah mereka apa? Dari rombongan-rombongan itu nanti akan berangkat ke negeri Syam.
Ke negeri Syam itu yang sekarang Palestina, Suriah gitu ya. Itu masuk ke negeri Syam. Karena dulu itu negara-negara itu apa? Meluas gitu. Luas negara dulu itu, negara-negara yang dulu ya. Syam sekarang dipecah-pecah, ada Palestina dipecah dengan Suriah, maka kita perhatikan dari sekarang itu banyak peperangan-peperangan karena dipecah-pecah. Indonesia pun NKRI jika dipecah-pecah negara-negara kecil yang lain itu bisa perang. Contoh negara kita kan sudah mulai Papua negara baru, negara tersendiri kan, terus itu strategi-strategi mereka ingin menghancurkan negara Islam itu begitu. Kalau di kita strateginya bukan dipecah sekarang, dikuasai. Punten rada mengkol. Dikuasai apa? Dikuasai oleh mereka-mereka di mana mereka itu berani untuk membeli bumi Indonesia. Tanah-tanah di kita itu dibeli oleh mereka. Ya, dibeli oleh mereka. Untuk apa? Untuk masa depan. Kita perhatikan ternyata masyarakat muslim kalau tidak sadar sekarang ya, di pegunungan-pegunungan, di pesisian, di situ bahkan di Dagu Apu itu kan sudah dibeli oleh mereka. Di balik-balik gunung itu. Harganya murah. Tapi mereka punya proyek masa depan. Jadi kalau umat Islam kita berleha-leha hadirin waktu iman, kita akan tergerus 10, 20, 50 tahun kemudian. Makanya kita harus berjuang dengan berjuang seperti mereka gitu. Kalau kita punya pesantren harus betul-betul pesantren yang siap untuk mengkader seluruhnya dan perlu adanya gabungan antara ilmuwan dengan hartawan. Ilmuwan fokus di keilmuan, hartawan agnian ubaleung harte, kudu mikir kadinya ya dari kaum muslimin. Bagaimana kita bisa membebaskan lahan-lahan untuk apa? Kepentingan Islam. Bukan untuk kepentingan orang-orang tersendiri saja, tapi kepentingan Islam. Kita bebaskan lahan-lahan untuk apa? Membangun pesantren, membangun peradaban, itu kan penting untuk itu. Kenapa? Karena mereka itu sekarang sudah membeli di daerah atas itu kan, belakang itu sudah habis oleh mereka. Kita tahu yang di sini udah habis semuanya kan ya, oleh mereka itu. Sekarang sudah ada di sini kan, masya Allah, nauzubillah. Kalau kita tidak mikir tentang keumatan, ya hare-hare gitu. Tidak akan mikir, tidak akan mau memajukan Islam. Nah, ini pun kembali ke sini bahwa ternyata ya, Salman Al-Farisi beliau berani meninggalkan kemewahan di rumahnya demi untuk mencari agama Nasrani. Nasrani dulu ya. Demi untuk mencari agama yang benar daripada Majusi, ada agama Nasrani yang di gereja itu. Singkat cerita beliau pindah atau hijrah gitu, dari Asbahan Persia ke Syam. Akhirnya beliau pun singgahlah sampai ke negeri Syam. Lalu aku bertanya, man afdolu ahli hadzal-din? Siapa yang lebih utama di negeri Syam ini yang harus saya kunjungi? Maka mereka mengatakan al-uskuf fil kanisah. Uskup sudah bahasa dulu ya. Uskup pendeta bahasa ini. Dalam kitab Lisanul Arab Ibnul Manzur beliau menjelaskan uskup itu al-alim, orang yang berilmu, ar-rais, yang jadi pemimpin, min ulama in Nasara, di antara ulama Nasara. Jadi kalau ada ulama-ulama Nasrani, ada pemimpinnya namanya uskup. Al-uskup hamzah, sin, qaf dan fa. Uskup fil kanisah. Jadi apa maksudnya? Datang kamu ke uskup itu di gereja. Aku pun datang dan aku memberikan kecintaan terhadap agama Nasrani ini, dan aku cinta kepada engkau wahai uskup gitu. Lalu aku akan membantumu di gereja ini. Nah, nabikan kaki itu, Bapak. Padahal tadi disebutkan ayahnya banyak ladang, berarti terbayang oleh kita kaya.
ayahnya seorang kepala suku di situ, tapi dia berani meninggalkan itu. Makanya nanti di akhir kehidupan banyak sahabat yang menangis ya ketika Salman meninggal gitu. Dan banyak sahabat yang lain merasa iri ketika ingat dulu Salman meninggalkan itu. Padahal dulunya orang yang kaya raya. Salman ini. Terus kata dia, aku akan menjadi berkhidmat kepadamu di kanisah. Aku akan belajar kepada engkau, aku akan sholat. Akhirnya dibawalah oleh uskup itu ke gereja. Namun hadirin wa iman, kata Salman, wa kana rajula su. Tapi sayang, uskup tersebut adalah uskup yang jelek akhlak. Jadi Allah itu takdirkan teh pas ke Syam tadinya ingin belajar yang baik, qadarullah yang pertama ini bertemu dengan uskup, tapi uskup ini buruk. Ulama su kalau bahasa kita ya. Ulama yang membawa keburukan. Apa cirinya? Dia memerintahkan kepada masyarakat untuk bersodakoh, menganjurkan untuk bersodakoh, lalu mereka mengumpulkan sodakoh itu dari segala sesuatu, tapi dikumpulkan oleh dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada fakir miskin. Berarti uskup ini buruk gitu, jahat. Karena apa? Dia atas nama sodakoh, dia atas nama zakat dikumpulkan, tapi untuk kepentingan sendiri. Nah ini yang akan menghancurkan dalam perjuangan tuh. Kan ada yang donasi, ternyata untuk sakunya sendiri gitu. Itu kan koruptor. Bukan hanya di negara saja. Mungkin di masjid ada mungkin. Mungkin ada ya, kas masjid 50 juta, yang ada berapa? 5 juta, kemana hiji di nol, ditajong gitu. Jadi masalah kan, maka idealnya gitu, saya berpikir ideal masjid itu sumbernya masyarakat. Kalau masyarakat butuh beas ke masjid gitu. Tapi kan kita belum ideal, kenapa? Belum ada sinergi. Jalma-jalma benghar masih kene resep dirinya sendiri. Ya, harusnya kan berpikirnya, oh ini ada masjid yang harus disantuni, gerak di situ. Kalau yang bagus kan yang sekarang untuk zaman sekarang di Jogja ya, di mana di Jogokarian, itu tidak bisa kita pungkiri juga. Pada subuh kalau ada makanan diberi, kalau ada sayur mayur, jadi pasar dimurahkan, masyarakat berbondong-bondong, karena dengan cara diberi ya. Diberi. Jadi masyarakat merasa kita kan hanya diberikan pemahaman dulu gitu bahwa Islam begini, tapi belum merasa. Bahasa gampang mah kahartos ngan acan karaos. Kahartos dari segi ajaran kita betul Quran Sunnah, karaosna acan itu gitu. Ya, harus ada sinergi orang-orang yang siaplah berjuang untuk apa? Li'ila'i kalimatillah, menunjukkan kalimat Allah itu tinggi itu. Dan kita baru bisa mengkadar kahartosna gitu. Kahartos dengan keilmuan. Nah, hartanya apa? Karaos gitu. Nanti kan zakat nanti zakat fitri ya, terasa oleh masyarakat ya. Wah, hebat. Itu baru zakat fitri yang 30.000. Tapi kalau kita ada zakat tijaro, zakat profesi tanda petik, itu wah makmur. Makmur bukan masjidnya, makmur untuk kepentingan 8 asnaf yang ini gitu. Kan hebat di situ ya. Harus ada, kita mikirnya gitu. Tapi dari kita mah kadang mikirnya cempitnya, anu penting mah hirup yang soranganeun gitu. Makanya harus belajar untuk memikirkan orang lain yang sama kelaparan, karena hikmah dari Ramadan itu akan taksirus sodakoh, akan memperbanyak sodakoh. Kenapa? Karena perut lapar, ingat orang lain gitu yang lapar sama di luar bulan Ramadan, maka muncul ingin bersodakoh. Dikumpulkan ku uskup nu tadi teh sampai ada sab'a kilalin min dahabin wa warik, emas perak dalam wadah-wadah yang banyak gitu. Singkat cerita, aku pun merasa
benci dengan perilaku uskup seperti itu, apa yang dia lakukan. Lalu akhirnya dia meninggal. Untuk akhir langsung mawat, entahnya tetap terus perjalanan panjang. Nah, ya mah disingkatkan saja. Lalu akhirnya orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkan uskup tersebut. Tapi aku berkata kepada mereka, ini uskup yang jelek, yang buruk. Karena dia itu memerintahkan kepada kita sedekah, tapi justru dia mengumpulkan sedekah tidak diberikan kepada fakir miskin. Maka kata para penduduk, apa buktinya gitu kan? Mereka kan tidak tahu ya selama itu. Nah, maka terbongkar. Sabuni-bunina nyumputkan tarasi bakal keambe itu. Hati-hati ya. Bohong itu akan terus itu. Umur. Kalaupun tidak kita meninggal terbongkar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tong seueur ngabohong ya, Pak. Pami ngabohong ke keluarga, Pak. Hiji waktu bakal pendak. Nah, bohong itu akan selamanya ditutupi stres, otak nutupi kebohongan itu. Ya, stres. Termasuk dakwah si ganunya segala bisa padahal tak bisa kan ya. Stres gitu. Apa adanya. Dah bohong mah biasanya dia tidak ingin disebut itu gitu. Tidak ingin disebut bodoh, tidak ingin disebut tidak tahu, tidak ingin disebut miskin, bohong terus ya, memanipulasi data. Apa buktinya? Maka aku mengatakan, aku akan menunjukkan kepada kalian di mana tempat harta itu disimpan. Singkat cerita, dikeluarkanlah oleh mereka. Ternyata ada banyak gundukan-gundukan emas dan perak. Dacan aya bang, ayeuna beunangna kubang pan ieu nya. Katanya kubang ieu nah itu si A teh miliaran dinu tabunganna, beunang eta teh. Di laundry duitna teh kan di laundry dibersihan. Maka ketika mereka melihat itu, mereka mengatakan wallahi la nadfinuhu abadan. Moal dikuburkeun. Saking apa? Marah. Marahnya kan sudah meninggal dan mereka mensalib dia dan merajam dia dengan batu. Nauzubillah. Inilah akibat dari uskup yang tadi yang buruk, yang jelek. Nah, ustad we kada hati-hatinya. Ayeuna katanya lihat di akhir kehidupannya kapan dah. Kan sekarang kita juga tahu kan di negara kita. Itu yang pertama, kan sudah mati ya. Nah, apakah merasa beres Salman Al-Farisi? Ternyata belum, hadirin waktu iman. Lalu akhirnya mereka para penduduk itu menunjukkan kepada seseorang lagi. Kepada Salman Al-Farisi. Singkat cerita, bertemulah Salman dengan yang lebih baik. Gitu kan. Jadi bersihnya hati Salman walaupun berguru kepada guru yang buruk, tapi setelah dia mati maka ditunjukkan kepada guru yang kedua yang itu dia lebih zuhud, azhadu fid dunya wala arghaba fil akhirah. Jadi intinya pendeta yang kedua ini orang yang soleh, itulah betul-betul soleh. Tadi masalah siang dan malam beliau beribadah. Maka akhirnya aku cinta kepada engkau dan aku akan bersama engkau. Singkat cerita meninggal. Itu nya meninggal. Jadi tidak lama ajeng numbager teh sok sakedeung gitu ya. Itu kan sejarahnya begitu. Ajeng nu uskup nu buruk tadi lama hidupnya. Nah ajeng nu bager uskup nu bager ya diberi waktu hanya sebentar saja. Lalu aku pun mengatakan kepada yang lain setelah meninggal, fa ila man tusibi wa ma ta'muruni, ketika mau sakaratul maut meminta engkau akan menunjukkan kepada siapa guru berikutnya. Ya, singkat cerita datang mereka itu. Berarti yang ketiga ya. Datang ke siapa? Ke rojulan bil Mausil. Satu orang di Mausil. Mausil teh di sini Madinatun fil Irak. Di Irak. Tadi Iran kan ya? Iran itu Irak gitu. Berarti dari Syam, kalau ini Iran ke Syam, nanti ke Irak sebelah sini. Berarti kan perjalanan panjang. Duh, ini Masya Allah ya, perjalanan beliau itu demi ingin mencari agama.
Akhirnya dia datang ke sana, bertemu dengan beliau, guguru dengan beliau hingga meninggal. Nah, kemudian aku pun melihat dia itu orangnya solih gitu, di Mausil ini solih luar biasa, tapi meninggal. Ketiga itu ya. Keempat, kemudian memberikan nasihat. Sama ketika mau meninggal, Salman bertanya, ila man tusi bi, kepada siapa engkau akan berikan wasiat kepadaku, aku akan mendatanginya. Maka kata orang tersebut, yang ketiga, datang ke yang keempat, rajulan bi nasibin, seseorang yang ada di Nasibin. Nasibin katanya Madinatun Amirah, di negeri Amirah, min biladil jaziratil arabiyah. Oh, berarti di jazirah Arab. Di negeri tadi apa? Irak ke jazirah Arab. Singkat cerita, bertemulah dengan orang tersebut dan itu merupakan khair rajul, orang yang soleh. Jadi buruk nama nu kahiji unggul ya. Kedua, ketiga, keempat, yang ini keempat baik, tapi sampai meninggal. Terbayang tidak? Berarti umurnya panjang. Makanya di awal disebutkan ada yang mengatakan 250 tahun. Boleh itu sosok yang Masya Allah diberi umur yang panjang. Demi untuk mencari agama. Sebelum meninggal ila mantu si bi, sama ya, mau wasiatkan kepadaku, kepada siapa lagi aku akan guguru. Nah, ya mah ingetin filmnya. Film kan itu, tapi bukan film untuk mencari Islam gitu. Film guguru persilatan, dunia persilatannya. Mau meninggal ke sana ke sana. Kalau ini real nyata, kalau film mah hanya film saja, inspirasi. Akhirnya datanglah ke yang kelima. Siapa? Rajulan bi'ammuriyah. Ammuriyah Madinatun fi Turkiya. Ke Turki. Jauh lagi ya. Irak ya. Aduh Masya Allah ya. Dari Irak. Sehingga ini langsung ke Turki. Turki. Bukan Turki sekarang. Tapi Turki yang dulu itu kan membentang itu. Turki itu. Karena itu seperti apa yang itu aku inginkan. Akhirnya datanglah ke Ammuriyah di Turki. Sama belajar. Dan di situ ada kelebihannya apa? Bisa ngangon domba jeung ngangon sapi di situ. Jadi belajar untuk mendapatkan harta. Gitu. Kalau di sini kelebihannya. Untuk apa? Nanti kita akan tahu ya. Nah, akhirnya di yang ke apa? Yang kelima itu, tidak memberikan wasiat. Ya, yang kelima tadi ya, tidak berikan wasiat kasih anu si anu, tapi kata pendeta ini, ai bunayya, wahai anakku, demi Allah tidak aku tahu salah seorang di antara manusia yang aku akan berikan agar kamu datang mendatangi dia. Namun qad adhallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim. Pendeta ieu mah langsung engke cenah bakal aya orang manusia nabi yang akan diutus dengan membawa agama Ibrahim. Dia akan keluar, akan muncul di tanah Arab. Dia akan hijrah ke tanah harrataini bainahuma nakhlun. Dia nanti akan hijrah ke negeri di mana di situ ada pohon-pohon kurma. Kan sudah dibukakan ya. Jadi dia akan membawa agama Ibrahim di Arab. Dia akan hijrah dari situ ke tempat yang banyak pohon kurma. Tidak disebutkan Yasribnya. Jadi yang kelima tadi. Tapi alamatun, dia punya tanda yang tidak tersembunyi, jelas. Tandanya satu, yakulul hadiyah. Dia nanti Nabi akhir zaman itu, dia akan makan hadiah. Kalau ada hadiah dimakan, dikonsumsi. Dua, la yakulus sodakoh. Dia tidak akan makan zakat. Kedua ya. Ketiga, baina katifaihi khatamun nubuwah.
Di antara dua pundaknya, berarti di punggung di sini ada tanda kenabian. Fa inistata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Tuh kata pendeta terakhir yang ini. Kalau Anda nanti mampu untuk ke sana, sok ke sana. Jadi tidak menyebutkan lagi pendeta, uskup. Jadi 5 itu terus uskup, uskup, uskup. 1, 2, 3, 4. Nah yang kelima itu menunjukkan ke yang 6-nya tidak ke uskup. Ini yang ke-6 berarti. Kemana? Ke satu tempat di situ banyak pohon-pohon kurma. Akhirnya Salman mengatakan beliau pun mati dikubur, aku pun tetap berada di Amuriyah. Di Amuriyah di Turki tadinya. Tetap dia dak apal di mana itu teh. Masya Allah an amkusa. Ya terserah Allah. Allah berkehendak berapa lama aku di situ. Tapi ada melewat di hadapanku sekelompok orang dari Bani Kalab berbisnis. Kemudian dia mengatakan kepada rombongan bisnis ini, apakah kalian akan membawaku ke negeri Arab? Aku akan berikan kepada kalian bakoroti. Nah ini maksudnya. Sapi-sapiku, kambing-kambingku, semua ini akan aku berikan kepada kalian. Kabita itu ku rombongan pebisnis. Pidu itu nih mah. Betul ya? Bawa aku ke Arab, aku akan berikan sapi-sapi ini dan kambing-kambing ini. Ingat, sapi kambing itu adalah yang ini harta yang sangat bermanfaat gitu. Maka mereka pun mengatakan ya siap dan aku pun berikan semuanya. Perhatikan Pak Bu, semuanya diberikan harta yang dia miliki berikan demi apa? Demi ingin bertemu Nabi akhir zaman. Hartanya dihabiskan. Maka tidak aneh keislaman dia itu mumpuni dibanding kita. Ya matu mantan ini. Mantan Majusi, mantan Nasrani. Sehingga dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan Salman Al-Farisi itu, riwayat Al-Bukhari ya, nomor hadis 3946, annahu tadawalahu, dia itu tadawalahu saling berpindah-pindah. Bid'ata asyara. Bid'ah itu angka 3 sampai 10 ya. 13-an atau 19-an gitu. Min rabbin ila rabbin. Dari satu tuan ke tuan yang lain. Dari satu majikan ke majikan yang lain. Itulah Salman. Kalau tadi ada 5 kan ya. Pasti ke situ. Terus singkat ceritanya. Panjang Pak Bu perjalanannya. Taknya kita itu nangis ya. Bukan nangis melihat beliau, nangis diri, urang mati baheula Islam. Urang menyaman hidup itu. Tidak mikir apa-apa, tapi Salman demi mencari Islam. Demi mencari Islam berani untuk meninggalkan semua. Terakhir yang ini, punya sapi, punya kambing diberikan untuk kepentingan dia untuk bertemu Rasul. Kita juga sama demi Islam gitu. Demi Islam, beranikah untuk seperti Salman? Berani untuk seperti Salman? Kan tidak. Kita punya harta apa? Nih di bulan Ramadan penuh barokah. Nih saya wakafkan. Nih saya infakkan. Saya sodakohkan. Peperihan teu bisa gitu bahasa kamunya. Peperihan teu bisa membangun masyarakat. Saya wakafkan. Masya Allah. Saya infakkan. Itu akan kekuatan akan semakin kuat. Kalau orang per orang tidak akan kuat. Tergerus oleh mereka-mereka yang ingin menciptakan agama mereka sendiri. Di kita, bukan di negara Indonesia, di kita gitu. Negara Indonesia bisa luas teuing ya. Bisa Karyau dah. Bukan ke sana, di kita, di negara kita, bukan negara Indonesia, di kita. Maka kita berpikir di mana tempatnya untuk bangun pesantren. 1 hektar lah minimal. Kalau punya kita bangunkan itu. Karena kalau kita berpikirnya
sedikit ya tergerus oleh mereka. Sekali lagi, Salman itu berani untuk menghabiskan uang gitu. Habis uangnya. Ya kan ini bagian daripada uang, sapi, domba, aya tuh gitu bisi ibu aing gaduh domba ya. Sapi, ustad ya, yang perjuangan Islam. Gitu kan ya. Ini Salman menghabiskan semuanya. Masya Allah, maka saya ingin nangis betul-betul kalau baca itu nangisnya gitu. Jadi meriding, muringkak bulu punduk, lain sieun lain gitu. Tapi merasa bahwa jauh gitu. Padahal beliau punten, beliau itu mantan lah. Mantan. Kita mah bukan mantannya. Mantan, tapi ini parah mah mantan santri. Fisik ya. Saya dulu sekarang naon baragajul. Itu bahaya ya. Mending kene mantan preman daripada mantan santri, mantan ustad. Mantan ustad mah dulu itu saya ngajar sekarang naon kieu we itu mantan ustad ya. Parah nih ya. Harus seperti Salman. Dengan ibu bapaknya berarti bahasa kita tuh silaturahimnya. Justru silaturahim. Dia bersilaturahim dia itu ya, bersilaturahim dengan mereka, tapi mereka agama Majusi tinggalkan, itulah bentuk silaturahim yang sebenarnya itu. Lain panggih silaturahim teh. Ma'am kana minal khair ma daf'u minasyarr. Ya. Baik, kembali ke sini. Mohon maaf ditambahkannya waktunya. Tanggung soalnya. Singkat cerita. Pendeta tadi meninggal, dikuburkan. Aku ada di Amuriah di Turki. Kemudian rombongan tadi diberi seluruh hartaku. Mereka menerima. Qadarullah. Ya, sampai di Wadil Qura. Nah, ini kan sudah masuk ya. Wadil Qura. Wadil Qura. Wadil Qura itu daerah satu lembah di antara Madinah dan Syam. Jadi di antara Madinah dan Syam. Sudah mendekati gitu ya. Sudah mendekati. Ternyata zalamuni, mereka para pebisnis itu menzolimi aku. Aduh ya ngerinya. Sudah diberikan sapi, kambing untuk bisa berangkat. Menzolimi. Apa menzolimi mereka? Ayo terang, Sandri. Dizolim Salman Al-Farisi ini. Apa yang dizoliminya? Faba'uni min rajulin min Yahudi abdan. Mereka menjual aku sebagai budak ke seseorang dari Yahudi. Dijual itu, aku itu dijual, berarti hamba sahaya. Kenapa? Kan tidak diketahui ibu bapaknya. Kesempatan menang sapi, menang domba, sekalian jual ya ke Yahudi. Kan Madinah, Yathrib kan? Madinah. Maka aku pun menjadi hamba sahaya bagi orang Yahudi itu. Namun aku melihat banyak pohon-pohon. Nah satu, aduh Masya Allah, bahagia. Walaupun jadi hamba saya itu digebukan itu, hamba saya. Dan aku berharap di negeri itulah. Semoga aku menemukan sifat yang diberikan oleh pendeta yang dulu itu. Dan akhirnya aku pun, dari Bani Quraidah, dari Madinah, ada namanya Ibnu Am, anak paman, itu dia membeli, Fabta'ani, membeli aku dari orang yang Yahudi tadi. Jadi di majikan A datang ke majikan B. Nanti di kisah yang lain ke majikan C. Terus begitu. Maka tidak aneh dia tak berhenti dari satu majikan ke majikan lagi. Demi apa? Ingin bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia membawaku ke Madinah. Nah, akhirnya wallahi demi Allah aku melihatnya. Aduh, nangisnya. Tapi tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia seorang hamba. Tuh. Kerinduan itu Masya Allah akan terus dalam kalbunya itu rindu bertemu dengan Nabi. Tapi hanya kalau dia masih hamba cahaya, Pak. Hamba sahaya. Akhirnya dia bermukim di Makkah, mendengar itu ya. Belum hijrah.
mendengar di Makkah dan aku dengar itu, tapi aku min syugli riq, aku tetap disibukkan dengan perbudakan ini, kudu kadununganna. Mendengar summa hajaro Rasul ilal Madinah, mendengar Rasul ke Madinah, nangis. Berpisah kan ya? Jadi hamba sahaya di Makkah, beliau tidak bertemu karena sibuk di perbudakan. Mendengar Nabi ingin hijrah, nangis Salman itu. Belum ikrar syahadat, belum. Fa wallahi, demi Allah, ya, kata beliau, aku itu betul-betul rindu itu. Rindu ingin bertemu dengan Rasul. Singkat cerita ya, singkat cerita panjang ting gitu. Oh, singkat cerita dia ingin bertemu dengan Nabi, tapi diketahui oleh majikannya. Lalu Salman mengatakan, faghadiba sayyidi, majikanku marah besar. Falakamani lakmatan syadidan, lakamate nyabok, menempeleng tapi syadidah, keras. Tuh kan fisiknya juga demi untuk bertemu dengan Nabi. Sok ibu bapak, demi untuk bukan bertemu dengan Nabi ya, demi untuk mengenal Quran dan Sunnah. Nah itu sampai ditempelengnya. Baik, singkat cerita ya, kan tadi ada 3 ya. 1, Nabi tidak menerima zakat. 2, Nabi menerima hidayah. Dan keempat, tandanya ada di punggung Nabi. Nah, singkat cerita, Salman berkata, dan aku punya sesuatu makanan lah gitu. Lalu aku pun mulai di waktu sore hari aku pergi menemui Rasul di Kuba. Nah, makanya kemarin Kuba. Karena kenapa disimpan Kuba di sini, belum ke Madinah. Aku masuk, aku menemui Rasul, tapi masih hamba sahaya. Lalu aku berikan ini sebagai sodakoh, zakat sodakoh di sini. Hadza syai'un kana indi lis sodakoh. Lalu aku pun melihat Nabi, aku dekatkan makanan ini kepada Nabi, lalu aku pun melihat Nabi mengambil makanan itu, tapi Nabi mengatakan kepada sahabat, "Kulu, silahkan makan para sahabat," tapi aku lihat Nabi tidak memakannya. Maka Salman mengatakan dalam dirinya, "Hadhihi wahidah." Ini yang pertama. Eta perjalanan sahabat Salman gitu. Ingin mau bertemu dengan Nabi, kudu kieu heula gitu. Ingin membuktikan gurunya yang dulu. Cirina 3 kata guru. Dan Nabi betul tidak menerima zakat. Dia merasakan hadhihi wahidah. Nangis. Kenapa nangis? Ya, ini merasakan ini, ingin memeluk tidak bisa karena dia seorang hamba sahaya. Tidak bisa, Pak Bu. Makanya subhanallah, masya Allah, kisah Salman Al-Farisi yang ini. Yang kedua, lalu beliau pun pulang. Aku pun mengumpulkan lagi. Hamba saya mengumpulkan makanan tidak mudah. Lalu bertemu lagi dengan Nabi di Madinah. Tadi di Kuba memberikan zakat. Tidak Nabi terima tapi dimakan oleh sahabat. Ketika Nabi ke Madinah, aku pun mendatangi beliau. Lalu aku memberikan makanan ini, tapi bukan sodako, zakat. Hadhihi hadiyah akramtuka biha, aku muliakan engkau Rasul dengan hadiah yang ini. Lihat, aku meneliti melihat Nabi, maka Nabi pun memakannya dan diberikan kepada sahabat sebagiannya. Aku pun berkata kepada diriku, hatanisnatani, ini yang kedua. Aduh, kayak merinding, Bang. Jadi yang pertama, Nabi tidak makan zakat, terbukti. Yang kedua, dia atau beliau memakan hadiah, terbukti. Hatanisnatani, ini bagian yang kedua. Apakah kita merasa begitu, Cing Pak Bu? Di dalam ajaran Islam merasa tidak kita betul-betul ingin mengamalkan sunnah Nabi? Ataukah kita hanya kaji, tapi tidak rindu terhadap Nabi? Apalagi belajar sirah nabawiyah itu harus ada kerinduan. Kerinduan kita bertemu dengan Nabi,
Ya, bukan mikirkan keduniaan saja. Makanya dengan ini diharapkan seperti itu. Yang terakhir, summa ji'tu Rasulullah wa huwa bi baqi'il gharqad. Lalu aku pun bertemu dengan Nabi untuk ketiga kalinya di Baqi' Gharqad. Pohon Gharqad itu namanya Baqi' Gharqad, tapi rubah sekarang namanya Baqi, pemakaman Baqi di Madinah kan ya? Sebelah sana Masjid Nabawi. Nabi sedang mengiringi jenazah dari sahabatnya. Jadi kan terbayang masuk Islamnya Salman itu jauh. Di Makkah tidak, di Madinah pun tidak langsung gitu. Tidak langsung. Beliau sedang duduk di hadapan para sahabat. Aku pun mengucapkan salam. Fasallamtu alaihi. Aku berucap salam. Tsumma stadartu anduru ila dhahrihi. Ini Nabi, ini Salman. Aku ucapkan salam, langsung aku berbalik ke belakang. Ada kejanggalan kan ya? Ada kejanggalan. Kenapa Salman berbalik ke belakang Nabi? Apakah Nabi tidak tahu? Jibril mengatakan itu. Kan di mana saja kalau yang salam itu di depan. Salam, tapi belum berani memeluknya. Ingin membuktikan ketiga kalinya. Akhirnya ketika itulah Salman membelakangi ke Nabi di Baqi, di pemakaman Baqi. Hal ara al khatam alladhi wasafali sahibi. Apakah ada tanda kenabian yang diberitahu oleh sahabatku dulu itu? Maka akhirnya falamma ra'ani Rasulullah, ketika aku melihat Rasulullah di belakang itu, aku tahu betul ada tanda kenabian. Fa nadartu ilal khatam araftuhu fankabadtu alaihi ukabbiluhu abki. Aku pun memeluk dan mencium Nabi. Aku menangis. Hadirin ikhwatu iman, langsung memeluk, langsung mencium, langsung ikhlas syahadat. Tapi beliau masih seorang hamba sahaya. Beliau mengatakan summa syaghala Salman ar-rik. Salman masih sibuk menjadi seorang budak. Hatta fatahu ma'a Rasulillah Badr. Perang Badar tidak beliau ikut. Perang Uhud tidak beliau ikut. Kenapa? Masih jadi seorang budak. Hadirin ikhwatu iman, beliau mengikuti perang Ahzab. Jauh setelah itu ya. Perang Badar tidak bisa ikut padahal sudah ikrar syahadat. Perang Badar, perang Uhud tidak. Kenapa? Masih jadi seorang budak. Singkat cerita di waktu iman, akhirnya Nabi mendatangi Salman. Ya Salman, katib ya Salman. Katib, mukatabalah kamu. Minta ke majikanmu untuk dibebaskan perhambaanmu itu. Makanya singkat cerita, Salman pun mendatangi majikannya, tapi mukatabah itu dengan ada syarat. Syaratnya berat, harus memberikan 300 pohon kurma. Dan juga memberikan 40 uqiyah. Jadi kalau ingin kamu bebas wahai Salman dari saya, maka berikan 300 pohon kurma dan berikan 40 uqiyah. 40 uqiyah, satu uqiyah itu 40 dirham. Masya Allah besarnya berapa ini rupiah. Maka Nabi pun mengatakan a'inu akhakum. Nah, ini hebatnya Nabi, bantulah saudaramu, kata Nabi kepada para sahabat, sok bantu. Reongan, sok bantu gitu. Ketika Salman ingin membebaskan dari perbudakannya, maka ada seorang datang tiga wadiyah. Wadiyah itu pohon kecil, pohon kurma kecil. Letik kene tunas kene, namanya wadiyah. Ada yang bawa 2, 3, 10, 20, terkumpullah 300. Singkat cerita dikumpulkan, Nabi yang menanam sendiri. Kata Salman mengatakan
Kata Rasul, idhab ya Salman, bawa wahai Salman nih pohon-pohon, fafakir laha, lalu galilah tanah, fa idza faragta, kalau kamu sudah beres, fa tini akunu ana aldau ya biyadi, aku yang akan menanam sendiri. Salman sudah terkumpulan pohon-pohon kurma yang kecil, beliau cocok mencangkul sendiri, nah yang menanamnya Rasul. Maka Salman mengatakan tidak ada satu pohon pun yang mati. Itu kebarokahan, ya, kebarokahan Nabi. Beres kemajikannya 300 pohon kurma, udah beres. Tinggal tersisa apa? Ukiyah, 40 ukiyah. Qadarullah. Makanya gerak dulu ya, gerak dulu, ingin dulu itu. Karena Rasul itu inginnya kita itu harusnya seperti itu, gerak dulu. Gerak dulu, coba kalau bahasa kita donasi dulu gitu. Donasikan dulu kepada yang lain. Maka singkat cerita, datanglah seseorang membawa sebesar telur dajajah, telur ayam. Zahab, emas. Dia bawa sebesar telur emas ini. Dia dapat dari gonimah orang itu. Maka didatangkanlah Salman dan ditimbang, ternyata Masya Allah itu 40 ukiyah. 40 ukiyah. Akhirnya singkat cerita, bebaslah Salman Al-Farisi sebagai hamba sahaya. Dan terakhir beliau pun akhirnya bebas, bertemu dengan Nabi dan ikut perang Khandaq. Terkenal dalam perang Khandaq, perang Farid, Salmanlah yang memberikan ide bahwa harus dibuatkan Farid. Itu Salman Al-Farisi. Kemudian beliau menegaskan, Nabi menegaskan terakhir di surah itu nanti ya, di Al-Jumu'ah ayat 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ingin bertemu itu harus perjalanan panjang. Dan Nabi menegaskan laukanal iman, di hadis yang lain Islam, andaikan ada keimanan inda Suraya, di bintang kejora itu, lana lahu rijalun au rajulun min haula'i, pasti akan diraih oleh orang ini. Bintang kejora kan jauh tidak mungkin, tapi oleh Rasul menegaskan andai ada keimanan di sana, diudaku Salman Al-Farisi. Maka subhanallah walhamdulillah ini waktu iman, sosok beliau menjadi inspirasi, motivasi bagi kita. Dan kita juga di Bandung ada satu nama masjid, namanya Masjid Salman di ITB. Inisiatornya adalah Presiden Soekarno-Hatta, Presiden RI, Presiden Soekarno mengatasnamakan Salman. Kenapa? Perjalanan mencari agama. Itu diantaranya. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.